Oke guys, kembali lagi di podcast yang kedua. Hari ini aku ditemani sama beda lagi. Ini aku ditemani sama Kevin Setiadi. Kevin Setiadi, halo. Oke, Gimana halo nih? halo Christian. Oke, hari ini sih kita mau bahas tentang pengalaman kita bersekolah ya. Cuman kita bahas dari SD aja sih. Kebetulan Siap, aku sama Kevin nih dari SD itu udah bareng, SD, SMP, SMA. Itu kita udah bener bareng. banget nih. Kita dulu sih bareng tuh di SD Marsudirini Pemuda. Mungkin dari kalian Iya, pasti tahu lah bener yang banget. pernah ke Semarang pasti tahu karena lokasi SD Marsudirini Pemuda itu strategi sekali ya, Kevin ya. Iya, dan itu depannya mall langsung gitu loh. Oh, depannya Iya mall, kali orang iya. nggak tahu. Iya Iya, kan? iya, Mana apalagi ada nggak tahu gitu. deket juga sama itu kan kantor gubernuran ya. Iya, bener banget sih di Iya, situ. di situ. Kalau ngomongin tentang SD ya, Vin, kenanganmu apa, Mm-mm. Vin? Waktu zaman SD itu apa yang masih berkesan buat kamu, Vin? Apa ya? Kalau menurutku sih waktu SD itu makna yang tak ambil tuh ya justru banyak ya usil-usilku itu pas SD Usil-usil. gitu loh. Usil-usil ya. Heeh. Kalau aku sih dulu, Usil-usil jahilin temen, jahilin wah, lah macam-macam lah wah, pokoknya lah. anak nakal ya Yes. berarti kamu ya dulu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Wah, kalau aku tuh paling inget zaman SD itu, dulu tuh pasti kan ada yang jual mainan di depan SD. Itu kalau pulang sekolah mesti pada Mm, beli mm. bola, terus sepak bola, sampai pernah mecah ke Wah, kaca. Wah, itu gila sih itu dulu. wah, itu kerat banget sih sampai mencaki kaca. Iya, itu dulu wah kayak setiap hari itu pasti beli bola. Bola plastik 5.000, 6.000. Bener. Itu sampai bela-belain rela nggak jajan waktu istirahat buat beli bola pas pulang. Wah, parah sih. Dan itu pun kadang bola ini disita ya enggak sih? Iya ya karena kalau udah main tuh kadang Masih inget gak sih? masih ingat tuh bola sampai disita. Kita Iya, main jedar 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 sampai jedar. disita. Parah Bener. sih, Dan parah itu sih. momen yang nggak kelupain juga sih. Main bola di situ, wah seru-seru. Iya, seru banget sih itu. Tuh juga Benar. kalau yang aku masih inget sih kalau dari zaman dulu tuh yang asik lagi tuh waktu kayak ada karya wisata, tapi bukan karya wisata. Kalau zaman SD itu namanya apa ya? Itu enggak sih outbound ya? Outbound, iya bener Bukan. kayak outbound, outbound. Outbound kan? Studi Iya, wisata, heeh. outbound gitu. Itu Studi dulu wisata paling gitu lah ya. paling asik tuh. Soalnya dulu kalau misalnya kayak Benar. angkatan kita jatah misalnya studi wisata ke Ricis atau kemana gitu, yang lain tuh kan masih kayak masih sekolah gitu ya. Kita pagi-pagi datang gitu pakai baju bebas, terus ada bis-bis, terus Benar. kita merasa kayak wah ini kah rasanya cabut kelas, yang lain masih sekolah Benar kita dan cabut. wah itu memang bener-bener seru sih. Karena menurutku kayak kita sehari itu nggak ada pelajaran kayak gitu loh. Iya, nggak ada pelajaran, Nggak seneng-seneng. ada pelajaran, senang-senang lah dah. Bener-bener itulah seru banget lah pokoknya. Iya sih, gila sih. Itu masa-masa tidak terlupakan sih waktu SD itu. Terus, Vin, kalau ngomongin Iya. masalah SD lagi nih, Vin. eh Kamu di SD itu dulu tuh murid seperti apa sih, Vin, dulu kamu? Di SD Iya. gimana ya jelasinnya? Kalau aku sendiri sih waktu SD ya itu sih murid yang boleh dibilang masih jahil, masih nakal ya. Belum ada jaim-jaimnya lah, masih yang ribut, kadang-kadang pernah ribut be teman. Oh, masih nggak tahu malu ya? Nggak tahu malu, bener. Istilahnya kayak gitulah, guys. I see. Bener banget. Memang sih ya, tapi maklum lah ya namanya juga anak SD. Gitu Halo, kan kita masih di situ ibaratnya bener. tuh yang penting seneng, belum nggak mikir yang lain, yang penting seneng Yang aja. penting seneng, Iya. bener. Me ada ulangan, me ada tugas, wah, dah itu kayak jadi bagian yang bodoh amat lah, istilahnya. Iya bener banget. Vin, Bener kalau banget kan. ngomongin SD Hmm, hmm. kita tuh, kamu masih inget gak, Vin? Kantin yang di depan SD itu tempat kalau nggak salah tempatnya Tante Sansan ya atau apa ya yang kantin di depan sekolah tuh Oh loh. iya iya. Wah itu, Itu kan catering gak sih, Chris?
Oh, kalau kayak oh ya Bener kalau ya? Tante Sansan itu Dia catering, iya, kan heeh. buka catering juga kan? Iya, Iya kalau kan? yang di Mm-mm. depan itu tuh punya siapa ya? Aku lupa yang di depan itu. Itu Cik Jun nggak sih yang Ah, iya, terkenal itu? Tante Jun, Beneran? bener. Itu Nah, bener-bener. itu dulu kalau pulang sekolah langganan tuh beli sing es Milo yang dibikin stick gitu loh. Itu enak tuh. Oh, kamu langganannya yang kayak gitu ya? Kalau aku sih langganannya Eh, yang itu loh. Kamu tahu nggak sih yang apa ya? Namanya apa lupa? Yang juga stick sih bentuknya, tapi dalamnya kayak ada rasa-rasanya itu loh. Ada yang leci, ada yang apa oh itu aku iya, lupa. tahu-tahu yang rasa Yang yang buah. yang yang dipotong jadi dua itu loh. Mm-mm. Kayak sejenis Kiko, kayak es Kiko gitu ya. Kiko namanya bener Kiko. Ya bener 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 Kiko. Tuh enak sih itu. Tuh dulu berapa ya? Kalau nggak salah Bener. 1.000 dapat dua ya. Satunya 500. 1.000 dapat 2. Kalau yang setengah potongnya 500. Bener. Wah, itu asik Wah, sih itu dulu. masih hitungannya murah meriah banget gak sih buat Murah meriah banget. seukuran anak SD kan? Iya Iya, kan? dulu anak SD itu kita paling kalau bawa uang jajan mentok tuh 5.000, 3.000 kan sisanya lima dibawain ribu bekal tuh. Bener, bener banget sih. Tuh asik sih. Tapi kalau ngomongin tentang bekal makanan ya, dulu waktu SD itu aku sempat iri loh kadang. Oh ya? Oh iya, karena aku pernah ingat teman kita tuh dulu rata-rata tuh dibawain bekalnya ada yang kayak dibawain McD, dibeliin Pizza Hut, itu dianterin waktu jam istirahat. Wah, itu Oh iya iya aku iya. iri sih itu. I see I see. Ah, ingat sih aku. Bener-bener. Ya, yang kayak Lebih gitu. tepatnya kayak paparon sih. Dulu aku inget Paparons, sih. ya Iya dibeliin, kan? dianterin paparons gitu. Waduh, itu aku iri sih, gila. Bener, bener. Enak banget gitu, makan makan siangnya enak banget. Tuh. Terus aku tuh dulu juga pernah kepikiran, nih orang beli di mana gitu loh. Soalnya kayak dalam pikiranku tuh kayak di sekolah nggak ada yang jual kayak gini kan. Iya, bener banget. Nah, ternyata dititipin satpam sih, dibeliin titipin satpam. Ternyata kayak gitu. Iya, sepolos itu. Dulu aku tuh sampai nyari di kantin gitu ya. Tanya sama ibu kantinnya, Bener. "Bu, pizza itu pizza jual pizza loh, Bu?" "Hah? Pizza?" Sampai "Iya, segitunya ya, Bu." Chris. Iya, dulu dulu. Wah, Namanya saking juga polosnya sih, memang penasaran. penasaran. Ya, nggak salah sih. Iya. Aku pun juga kayak gitu. Iya, terus juga Lucu sih, nih dipikir-pikir lagi. iya bener. Terus juga itu loh, apa namanya, dari SD itu aku juga masih ingat kalau ada dulu tuh kegiatan olahraga yang berenang. Masih inget nggak kamu, Vin? Oh, iya, iya, iya. Itu waktu kelas berapa ya, Chris? Itu Itu udah agak lupa-lupa tuh kelas berapa ya? agak lama. Dulu tuh di kelas 2 pernah ada, terus di kelas 3 atau kelas Hmm, 4 tuh ada lagi juga. ada lagi ya kayak ya. Iya, Jadi kita nggak cuma sekali aja kan, kayak renang di jam SD gitu. iya nggak cuman sekali. Yang aku inget sih dulu kalau Hmm. kalau ada renang gitu tuh paling asik tuh 1 hari sebelumnya tuh loh, yang nanti ditanyain bisa pinjam mobilnya siapa, nanti kamu ikut mobilnya siapa gitu. Wah, Oh iya iya benar-benar. itu juga asik sih itu. Soalnya Asik kadang sih. Ada yang mau menyumbangkan mobilnya heeh, kayak gitu ya ada yang istilahnya. nyumbangkan mobilnya, terus kadang tuh misalnya kita habis habis acara renang gitu ya, kadang tuh salah satu orang tua murid gitu malah, "Jangan balik sekolah dulu lah, cari makan dulu yuk," diajak makan. Wah, Nah, itu kan bener bener banget sih. lumayan gitu, waduh habis benang capek-capek ditraktir makan, aduh seneng banget sih itu. Itu lumayan nih 2 kali lipat sih, Chris. Kalau aku boleh Lumayan. bilang, satu ditraktir, dua nggak ikut pelajaran ya Tidak, nggak sih? iya, ini alasannya macet. Waduh enak banget itu. Bener. Dan kadang tante nih bisa diajak kompromi. Tante lama-lamain aja kayak gitu loh. Ya nggak Tante sih? puter-puterin aja dulu tante, jangan langsung Puter-puterin kembali. dulu ya. Itu kalau dipikir-pikir Bener sebenarnya bener. nakal juga ya itu. Cara seperti itu nakal Nakal juga. juga sih. Kadang terlihat lucu sih kalau kita baru apa ya bernostalgia sekarang kayak gitu ya istilahnya. Iya, bener banget. Oke, mungkin dari masa SD ini kita lanjutin ya. Berarti kita lanjut ke SMP. Kayak SMP bener banget. Boleh. Nah, kebetulan nih aku sama Kevin juga SMP-nya tadi kan udah cerita sama. Kita di SMP Maria Mediatrix. Mediatrix. Iya. Bener. Gimana, Vin? Zaman-zaman SMP, apa yang kamu ingat, Vin? Zaman SMP, Vin? Hmm. Yang aku inget sih menurutku waktu kita ke Bali nggak sih, Chris? Itu bener-bener the first time ya. Jadi bareng teman-teman kita ke Bali kayak gitu kan naik bis. Wah, itu aku bener-bener nikmatin
feel banget perjalanannya kayak gitu sih Oh yang ya, aku pertama kali karya momen wisata ya, bener karya wisata yang karya sampai nginep wisata ya. sampai nginep dan itu jauh gitu loh kayak nggak sehari itu masih kurang gitu loh butuh waktu Bener-bener. perjalanan yang lama kan dan Iya, ya itu sih itu asik sih waktu kayak karya wisata gitu tak akui asik. Soalnya tuh juga bener eh kalau kita pergi ke Bali sama keluarga itu kan kayak ya udah biasa aja gitu loh ya sama keluarga. bener Tapi feelnya beda lah pokoknya feel-nya beda, tapi kalau pergi sama teman-teman iya pas itu naik bis, kan kita perjalanan di bis tuh rasa bener lamanya tuh nggak kerasa. Jadi kayak kita tuh di bis sih sambil ngobrol-ngobrol, sambil main, guyonan guyonan. bener Itu asik iya sih. sih itu asik banget sih ya walaupun ada kata walaupunnya loh ya Ada kata, walaupun kita walaupun ke sana kan kita dibebani banyak tugas ya gak sih Chris iya, dulu tuh aku ingat banget ngerasa tuh. banget kan yang waktu momen-momen itu ngerjain tugas di Iya, sana kayak gitu kalau kita dulu tuh pernah dapet jadi tuh tugasnya gini, kita tuh disuruh wawancara turis asing terus dimintai tanda tangan. Sejujurnya sih sebenarnya kalau tugas kayak gitu tuh Mm-mm. kurang ya buat bener apa gitu ya kita malah bener sih kayak ya mengganggu. bener sih kayak kurang ada faedahnya sih kalau aku boleh bilang ya Iya, kurang berfaedah karena toh kalau kita ngomong jujur ya ini mungkin kalau ada bapak ibu guru dari SMP Maria Mediatrix yang mungkin menonton rekaman ini, podcast iya ini ya sebenarnya dari data-data itu pun murid-murid bapak ibu guru banyak yang memalsukannya juga karena banyak bener banget ya sebenarnya poinku nggak berfaedah tuh di situ sih Chris ya iya jadi aku menangkap berfaedahnya kita bisa komunikasi kan sama bule-bule yang lain di sana kan iya itu sangat-sangat berfaedah sih cuma nggak berfaedahnya ya di situ ketika kita harus memaksakan buat mendapatkan target tapi dengan cara yang nggak halal kayak gitu sih iya bener banget kan juga jadinya gimana ya eh pada akhirnya tuh aku lihat juga banyak teman-teman yang kayak mereka malsuin tanda tangan karena eh, bener kayak memalsukan tanda tangan itu bukanlah hal yang sulit apalagi kan itu orang asing ya jadi kan mau nggak mau pun juga guru nggak bisa kayak nuduh kita bohong atau enggak karena kan itu ya balik lagi tanda tangan ya setiap orang berbeda-beda kalau sama semua nggak lucu iya sih bener sih gitu sih terus juga Vin kalau dari mm-mm. zaman Gimana? SMP itu juga Mm-mm. aku masih inget waktu kita kelas berarti SMP itu kita kelas 7 ya Kelas kelas 7 pertama tuh kelas 7 7 ya kan kalau tadi kembali kelas iya 8 kelas 7 kan kita ada kemah tuh aku paling inget pas kita kemah banjir masih inget dalam oh iya bener banget wah itu bener-bener ngeri sih guys jadi waktu kita kemah dan itu banjir wah wah itu bener-bener suatu pengalaman juga sih pengalaman karena kita jadi pengalaman kemahnya sih nggak aneh-aneh karena banjir itu nggak aneh-aneh ya pengalamannya di situ sih bener asik sih walaupun ya asik sih sekali bener lagi karena banjir itu jadi kegiatan banyak yang dibatalin cuman ya di satu ya sisi aku bersyukurnya karena kalau ada kegiatan yang dibatalin itu karena kan yang harusnya misalnya di hari keberapa itu kita harusnya trekking alam yang harus sampai jauh banget yang kayak ke pos-pos gitu jadi nggak ada karena semua dialihkan jadi buat beresi perkemahan karena kan banyak barang-barang yang kena air segala macem tuh harus diberesin dulu mau nggak mau jadinya kan nggak bener banget sih jadi kegiatannya ya berkurang. bener-bener jadi ya kegiatan yang kita lakuin di kemah itu kayak nggak ya nggak ada kayak feel kemahnya gitu nggak sih kayak nggak ada hiking juga kan waktu waktu dulu kan Iya, gara-gara hujan kan gara-gara hujan itu benar ya enak sih enaknya tuh karena sebenarnya enak sih iya enaknya tuh karena bisa dimanfaatkan karena eh, nggak mungkin kita semua bersih-bersih secara bersama-sama pasti ada yang lari-lari jalan-jalan nah salah satunya itu bener banget sih dan itu salah satunya aku sih yang kamu bilang itu lah iya sama kan banyak orang ya kita sama memanfaatkan situasi
Iya, udah males banget lah. Mana banjir-banjir gitu kita suruh bersihin kan, mikirnya ya gitu kan waktu itu. Iya, bener banget. Terus apalagi nih, Vin? Pengalaman SMP yang menarik buat kamu, Vin? Hmm, apa ya pengalaman SMP yang menarik? Mungkin sih yang aku bisa tangkap itu sebagai sesuatu yang menarik sih waktu ulangan sih. Itu bener-bener waktu dulu zamannya Pak Ari. Ini nggak Pak Ari nonton. Wah, zaman Ya Pak itu Ari. bener-bener tegang-tegang banget sih, Chris. Jadi, wah, itu kan ulangan IPA gitu kan ya. Kita itu dikasih waktu belajar sih memang enaknya sih gitu. Cuma kita ngerjain juga 30 menit terakhir gitu loh. Dan itu mikirnya IPA gitu loh. Wah, iya sih. Dan ya apa ya, waktu waktu bel itu ya kayak jantungnya itu kayak kepacu-pacu gitu loh. Bener-bener waktu bel itu wah itu udah sampai bener-bener kak bener-bener di satu hal tuh pernah Pak Ari itu sampai marah kayak gitu. Wah, Gara-gara ya nggak ada yang ngumpulin wah karena tuh belum bener-bener selesai wah ya. karena belum selesai ya 30 menit ya Chris kita mikir fisika 30 menit bayangin aja nih coba. Gila sih. Kalau zaman dulu sih fisika belum dipisah ya, masih jadi satu sama mapel IPA Iya ya. sama sama Jadi IPA kan guys jadi fisika, ya biologi, terus bener kimia. bener Kimia kalau di banget sih MM itu dulu kita kimia dapatnya sedikit banget sih, ya nggak kayak di sedikit-dikit sih SMP ya lain. SMP lain mungkin dia udah belajar kimia lebih banyak sih itu perlu tak akuin sih. Iya, itu tapi juga dari itu sih kita jadi lebih terlatih ya, karena walaupun memang Pak Ari Bener galak, tapi tuh dari situ kita juga jadi lebih terlatih kayak buat nanti di SMA terus di kuliah tuh, karena hampir seluruh bener banget guru sih ada yang seperti Pak Ari dulu. Jadi tuh kita sebenarnya berterima kasih banget sih sama kayak pengajaran metodenya bener Pak Ari banget dulu. karena itu sangat berguna sih impactnya baru kita rasain kayak sekarang ini gak sih. Iya, baru kerasa ya sekarang ini karena kita jadi, oh, kita udah pernah ngalamin kayak gitu. Bener banget apalagi sekarang ini online kan juga kayak kita harus manage waktu dengan baik kayak gitu sih. Harus Dan itu pinter-pinter penting manage ya waktu. Iya, manajemen waktu itu benar-benar suatu yang krusial lah ceritanya lah. iya. Terus juga kalau bahas tentang masalah tadi Pak Ari ya, aku tuh juga dulu ada kenangan sama Pak Ari. Gimana gimana Dulu, ceritain dong. dulu, dulu tuh kelasku itu kan kita pernah Mm. dihukum sama Pak Ari hormat bendera. Karena Oh dulu, itu kelasmu ya? iya itu Ya 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 kelasku ya. IC itu di jam pertama kan? di Ya. jam Bener gak pertama. sih? Iya bener Iya banget. iya IC. Itu Itu kelasku disuruh ke lapangan bukan? suruh ke lapangan terus suruh hormat bendera. Wah bener sih. Itu Pernah itu. zaman-zaman kelas kelas berapa ya Chris? Itu kelas 9 itu. 9 kan ya bener berarti ya. Jadi zaman kelas 9 itu aku sama Christian tuh gak sekelas guys. Jadi waktu Christian dihukum itu aku lihat banget guys. Jadi satu kelas tuh bener-bener di depan bendera tuh suruh hormat kayak gitu. Dan aku ya dari kelas ya pasti responnya guyang guyu lah. Ngelihat temen digituin wah Wah, itu sana seneng banget ya gitu. iya, itu parah banget sih waktu itu. Itu dulu gara-gara kelas kita ribut habis doa pagi itu terus ribut. Terus tiba-tiba Pak Ari lewat, terus pintunya dibuka jedret. Sekarang kalian semua ke lapangan, hormat bendera. Wah, Wah itu bener-bener langsung pagi-pagi adrenalin langsung naik ya. iya, pagi-pagi adrenalin langsung naik. Kayak aku kan waktu itu nggak ikut ribut ya, karena aku biasanya kalau pagi itu masih ngumpulin tenaga ya, masih kayak eh, Kemudian curi-curi kesempatan buat ya, tidur gitu ya. Apalagi kan wah nggak ada bener sih gurunya. bener-bener. Nah, aku yang lagi santai-santai itu tiba-tiba disuruh keluar, kaget kan. Nah, ada apa ini? Suruh ke Oh lapangan, jadi waktu itu dihukum. di kelasmu itu nggak ada guru nih gitu ya waktu Nggak ada pagi-pagi gitu ya. gurunya, karena waktu itu gurunya lagi Hmm, tugas itu, kasih doa pengumuman, ya doa doa, kasih pengumuman Pak. pengumuman. Nah, Iya iya iya. terus Pak Ari lewat, ketahuan lah, kita dimarahi, gitu. Hmm, Itu kocak sih waktu itu. menarik sih itu kalau kita pikir sekarang tuh kayak jadi sesuatu yang menarik gitu loh. Iya, Bayangin aja satu kelas suruh hormat ke bendera itu kan kayak kamu pikir sekarang tuh kan jadi lucu ya. iya, kayak wah dulu, Aku aja nggak ngelakuin tapi ngebayangin aja dah kayak ketawa-ketawa sendiri sih jujur aja. iya bener banget. Terus juga Vin, dulu kamu masih Hmm, inget gak? Dulu hmm. tuh kita
pernah satu angkatan kita pernah dihukum gara-gara waktu ujian praktek itu kotor banget tempatnya. Masih inget nggak, kita dikumpulin di lapangan dari kelas A sampai Oh iya iya. kelas F, Mm, mm, mm. semuanya dikumpulin. Karena sebenarnya gini guys, jadi kita itu dihukum karena kalau nggak salah yang aku ingat itu kita pakai properti yang pakai gabus nggak sih waktu dulu? Pakai Styrofoam gitu gabus, kan, terus Chris? pakai pilok Terus juga, pakai lem, lem ya pakai pilok. pilok juga. Ya dan itu cukup mengotori sih memang sih, perlu aku akui sih memang kayak ya menyusahkan banget lah petugas kebersihan yang jaga gitu sih. Iya, Jadi jadi ya kayak kita ya nerima ya hukuman sih waktu hukuman itu. satu angkatan waktu itu langsung, kan kita lagi Bener. posisi lagi kayak istirahat ujian praktek ya. Dulu SMP itu kita juga udah ada ujian praktek, itu kita tiba-tiba langsung Iya. disuruh kumpul ke lapangan, dikira tuh mau dikasih apa itu, maksudnya mungkin disemangatin atau Surprise gimana, gitu di ya, surprise, semangatin. Nah, ternyata disemprot, tempatnya kotor banget. wah parah sih itu juga bener sih. Itu kayak kalau kamu nggak bilang tuh aku juga lupa loh sebenarnya. Iya, Bener-bener itu jadi pengalaman yang ya menarik sih, menarik. pengalaman menarik banget. Oke, mungkin kita Bener. lanjut aja sekarang ke zaman SMA yang masih paling baru ya, ini Wah, baru-baru ini. masih hangat-hangatnya ya Masih zaman-zaman SMA. masih ceritanya Dan masih SMA kan panas-panasnya, hangat-hangatnya. kalian tahu sendiri kan, masa-masa SMA itu kan masa-masa ya yang nggak terlupakan banget ya. Biasa Iya, kalau orang-orang bilang kan kayak gitu. iya, sampai kan ada lagunya. Kisah kasih di sekolah. Nah, bener Wah, banget guys. Lagunya Chrisye zaman itu ya. SMA. Wah, Mantap banget itu. itu paling asik sih, tapi bener Bener-bener. di zaman SMA. Tapi memang bener sih, memang bener. Iya. Di zaman SMA ini kalau aku inget sih kita eh Kita dari juga nggak pernah sekelas ya. Chris? nggak pernah Kita sekelas 3 tahun kita, ya. bener banget. Wah, bener banget. Mm-mm. Oh ya, BTW guys, tadi kita lupa ngomong. Kita dari zaman SMP sama SMA tuh kita masih kena ospek yang pakai atribut-atribut guys. Maksudnya yang atributnya bener-bener Oh, bikin. iya Dulu iya. Ah. dulu Jadi kita zaman, kelewatan ya kayaknya bahas itu ya. iya, Bener dulu bener kalau bener. zaman SMP kita, aku masih inget banget tuh suruh bikin topi pakai bola, itu masih inget itu. Wah, itu bener-bener cukup menguji kesabaran sih. Bayangin aja ya bola kita belah jadi dua. Terus ada ukurannya kan, Chris, waktu itu kan. Iya, ada ukurannya, terus harus bikin name tag segala macem itu. Benar-benar. Terus di Dan itu zaman, pun kayak per kelompok warnanya beda-beda kan. nah Jadi kita iya, nyari beda-beda. nyari bolanya susah sih sebenarnya juga. Iya, beda banget itu. Cuman dari itu sih kita Mm-mm. jadi agak terlatih sedikit ya waktu SMA, karena kita waktu SMA juga masih menggunakan sistem ospek yang seperti itu. Namanya Insekta dulu Bener, kita bener ya. banget. Ini sekta. Mungkin singkatannya Christian, biar I- mungkin para pendengar podcast ini jadi terbuka gitu ya. Jadi tahu, oh Insekta tuh kayak gini. Iya, jadi kegiatan Insekta Bener. itu inisiasi setdes keluarga kita itu bisa Iya, dibilang bener banget. seperti ospek, cuman tidak seperti bener-bener ospek yang kayak kalian mungkin lihat di SMA-SMA lain. Di sini lebih ke pembentukan karakter. Kita ya Bener kegiatan banget. fisik tetap ada, cuman kita tetap tahu batas kalau yang di SMA kita ya. Karena aku sendiri sudah ngalamin sekta, aku sendiri sudah pernah jadi panitianya juga, jadi bisa cerita kegiatan itu. Iya, bener banget sih. Ya, Di situ banyak kegiatan-kegiatan yang memang bentuk karakter sih. Dan itu iya, maknanya ya kembali lagi ke diri sendiri sih. kembali lagi ke diri sendiri. Cuma kalau dari Bener. Insekta ini, kalau waktu zaman kita dulu Insekta, itu memang masih eh, penggunaan atribut itu memang benar-benar masih itu ya, Vin ya. Masih di ibaratnya masih banyak ya atributnya ya dulu ya kita yang zaman Iya, SMA ini. bener banget itu. Wah, kita waktu itu pertama masuk kan di hari Sabtu kan, Chris? Iya, hari Sabtu kita dikasih tahu harus Hari bikin Sabtu. buku. Nah, jadi itu waktu hari Sabtu tuh memang ya tiap tahun sih seperti itu ya. Jadi memang hari Sabtu dikumpulkan dan dikasih tugas kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya kita mamingan sama tugas sih. Ya, gimana lagi kan? Iya, itu aku ingat banget tuh kita masih disuruh bikin name tag, terus disuruh bikin buku. Bener.
Mozaik loh, mozaik masih inget Mozaik, kan? iya bener. Iya, itu bener-bener aduh, bikin mozaik dan itu harus logo Sedes kayak gitu Logo kan. sedes, terus ukurannya harus bener. Kalau nggak salah tuh dulu itu ya, Bener Bang. kita ada topinya nggak sih dulu? Nggak ada ya? Kita waktu dulu nggak ada sih, nggak ada, Kita beruntungnya nggak ada karena dari nggak kakak-kakak ada. pendahulu kita dulu itu pakai topi guys, ada topinya juga. Bener, ada topi, ada pernya juga kan? Ada Itu yang pernya, aku lihat terus ya. dikasih bola pingpong. Bener, bola pingpong. Nah, bener banget itu ya. Jadi generasi dari tiap tahun-tahun kan berbeda, biar Berbeda, unik gitu ya, guys. berbeda. Cuman memang kalau dilihat sih Insecta memang semakin lama mungkin memang intensitas atributnya mungkin semakin dikurangi karena juga Benar, dilihat juga dinilai juga atribut itu semakin lama juga semakin tidak relevan juga makanya mungkin semakin lama semakin dikurangi juga kalau aku lihat ya. benar banget sih. Karena poin penting atau yang tujuan yang ingin dicapai kan bukan ke arah atributnya kan. Iya, Di Insekta kan lebih ke ya karakternya kan. lebih ke Dibentuk karakter dari building. para sedesian kayak gitu kan ya. Bener-bener. Terus juga nih, zaman SMA, apa yang menurutmu asik, Vin? Coba, kegiatan apa yang kamu masih ingat yang menurutmu asik zaman SMA dulu? Wah, kalau zaman SMA itu bisa dibilang banyak sih kegiatan-kegiatan yang asik ya, Chris. Oh ya, mulai asik semua ya, karena kita SMA itu Kayaknya jadi asik lebih semua bebas. sih ya. Lebih bebas ya hidup Bener kita. banget sih, lebih bebas banget sih. Ya salah satunya yang tadi, yang kayak kita waktu di SMP sih. Itu bener-bener jauh perbedaan ketika kita ke Bali waktu sama kita ke Bali waktu SMA. Iya nggak sih, Chris? Iya, kita ke Bali waktu SMA itu sebenarnya cuman kegiatannya kalau yang dari sekolah official dari sekolah tuh paling kita start tuh mulai jam 8, kadang molor jam 9. Acara tuh sampai jam 3, Iya, 3 sore, jam 4 sore. Terus habis itu setelah itu terserah kalian mau ngapain, kalian mau kita pergi. bener-bener bebas ya Iya, kalian setelah itu ya. mau pergi jalan-jalan, mau ngapa-ngapain itu boleh. Cuma ya tetap harus ingat diri dan ingat dompet. Karena kalau dompet sudah kosong juga Bener. nggak bisa apa-apa kalian. Bener banget sih. Sebenarnya ingat dompet tuh bener-bener penting banget sih kayak kita Penting di Bali. banget. Karena di Bali Percuma tuh kayak kita keluar nggak bawa dompet di Bali kan, ya nggak sih? iya bener. Karena kita kalau di Bali lupa dompet, nanti bisa pergi nggak bisa pulang. Iya bener banget dan itu bukan bukan wilayahnya kita juga kan. Iya, Kayak kita mau jalan kaki pun juga wah nggak tahu arah ya. nggak tahu arah bener banget. Terus Hmm. ngomongin SMA lagi nih, Fit. Zaman SMA itu menurutmu pembelajarannya gimana sih? Apakah berbeda dari SMP atau kalau dinilai sama-sama aja atau gimana, Fit? Menurutmu, Fit? Oke, jadi ketika kita bahas dari sisi pembelajaran ya, pembelajaran yang dari sudut pandangku ketika aku di SMP, ketika di SMA itu nggak jauh beda sih. Ya, cuma intensitas peningkatan materinya aja kan yang lebih dalam, lebih berbobot kayak gitu. Cuma dari aku, ketika aku dapat suatu pelajaran dari bapak ibu guru ya cara mengajarnya juga enjoy-enjoy aja sih dan itu bisa aku tangkap semua sih, puji Tuhan. Oke, jadi eh, lebih itu ya, lebih mulai meningkat lagi ya, lebih advance lagi ya. Benar. Jadi mungkin kalau kalau Christian nanya yang apa ya? Yang membedakan sih yang aku tangkep ya dari materinya mungkin dari pemberian tugasnya juga mungkin lebih banyak dari materinya mungkin lebih di SMP belum dapat ini di SMA diperdalam lagi kayak gitu sih. Oke. Terus nih, Vin, Mm-mm. dari Mm-mm. zaman SMA ya ini berarti kan aku juga dulu tuh dapat itu, Vin, dapat sebuah pembelajaran juga, Vin. Jadi kita tuh nggak harus Mm-mm. semua pelajaran tuh kita bisa ambil semua. Jadi maksudnya tidak semua bisa aku harus 100 di semua pelajaran. Tapi tuh cuman Wah beberapa. iya bener banget sih itu. Iya, jadi kita kayak cuman beberapa pelajaran aja, maksudnya bukan beberapa pelajaran. Jadi beberapa pelajaran yang memang kamu bisa ya, kamu kuasai itu nilainya harus benar-benar bagus. Tapi kalau kayak pelajaran yang belum, yang tidak terlalu bisa atau kalian kurang minat tuh bukannya ditinggal, tapi ya setidaknya tuntas gitu. Nih, kalau aku ya, karena kita nggak bisa semua kita makan waktu SMA gitu. Iya bener banget guys. Jadi kita itu
kayak ngerasain ya. Kita pernah ngerasain 1 tahun kita di kurikulum 2013 ya nggak sih, Chris? Iya, bener banget itu 1 Di tahun. kelas 10 dan itu apa ya? Kayak mata pelajarannya tuh banyak banget ya, Chris. Kita ya atau kelas 10 ya. Iya, waktu kelas 10 tuh kayak masih Kita banyak. dapat sosiologi sama apa ya satunya ya IPS-nya. Ekonomi, ekonomi. Iya bener banget. Ya, jadi bayangin aja guys, kita dari rumpun saintek ya, dari rumpun IPA, kita juga dapat mata pelajaran SOS IPS. Dan Iya, mata pelajarannya dapatnya 2 kayak gitu loh. Jadi ekonomi sama sosiologi gitu guys. Itu atau kelas 10 tuh bayangin aja. Dan itu aku baru tahu ketika aku udah join ke Sedes kayak gitu loh. Di awal-awal nggak tahu Chris. Kayak gitu sih kalau pengalamanku. iya. Tapi tuh angkatan kita tuh itu hitungannya beruntung loh, Vin. Oh iya, I- maksudnya dari sisi mana nih? Kalau kita boleh ceritain. kita dulu kalau zaman masuk ke SMA itu angkatan kita peminatannya itu di awal sebelum masuk. Jadi kita bisa tahu kita nanti akan masuk IPA atau masuk IPS atau bahasa tuh kita udah tahu waktu zaman SMP, Vin. Oh iya iya bener banget guys. Jadi kita waktu SMP kelas 9 itu kita udah ada tes yang buat nentuin kita itu disarankan ya. Ini disarankan ke IPA, ke IPS ataupun ke bahasa kayak gitu sih. Iya, jadi kan ada tuh beberapa SMA yang peminatannya setelah kita masuk. Itu kadang tuh itu yang menjadi polemik ya karena ada orang tua yang nggak seneng kalau anaknya masuk di IPS atau bahasa. Jadi mereka sudah terlanjur sekolah di situ setengah semester, anaknya malah masuk IPS harus pindah. Nah, untungnya angkatan kita dulu karena udah peminatan di SMP duluan, jadi kita sedikit lebih tenang ya, Vin ya. Bener ya. Jadi kayak kita tuh udah tahu gitu loh. Jadi apa yang kita persiapkan itu bener-bener udah mateng lah. Ibaratnya kita mau ke IPA ya kita udah mantep gitu loh. Di IPA mau ke IPS juga kita udah mantep. Mau ke bahasa sudah mantep kayak gitu. Ah, bener banget. Terus Hmm. kita bicarain SMA lagi nih. Zaman Oh iya SMA, Chris, gimana di gimana Vin? SMA saya di situ kamu ngerasa nggak sih kayak istimewa banget ya karena di SMA kita itu ada jurusan bahasa loh. Oh iya, sedikit sekali sekolah sih Bener banget ada ya. jurusan bahasanya ya, bener banget. Iya kan, ya ini aku sedikit motong ya karena menurutku ini sesuatu yang menarik banget sih karena nggak semua sekolah swasta itu menyediakan jurusan bahasa kayak gitu ya. Iya, bener banget. Kayak kalau Mm-mm. rival kita, rival Bener kita lah, sebut ini rival rival aja. ya, Rival udah tanda SMA, kutip banget ini. ya SMA Kolese Loyola itu mereka tidak ada Bener jurusan banget. bahasa ya. Mereka cuma IPS dan IPA. Iya, dia IPS sama IPA aja. Dia di Loyola itu nggak ada jurusan bahasa ya. Jadi, wah ini benar-benar kita apresiasi banget ya. Jadi ya buat yang mau join ke SETIS, wah nggak usah diraguin banget ya, guys. Iya, ada jurusan bahasa buat kalian yang suka bahasa. Iya, suka explore bahasa. Nanti di sana ada pelajaran yang aku tahu itu ada pelajaran sastra juga di dalamnya kayak gitu. Iya. Evin, ngomongin tadi kan kita ngomongin tentang Mm-mm. tiba-tiba kita bahas tentang Loyola. Dulu waktu SMP Oh kenapa iya, kamu boleh boleh. nggak milih untuk masuk ke Loyola, Vin? Kan Loyola itu kan juga merupakan salah satu SMA terbaik di Kota Semarang. Kalau kamu gimana, Vin? Oke, pertanyaannya bagus ini. Pertanyaan menarik ini, Chris. Dan ya menarik banget nih untuk dibahas. Jadi gini sih, sebenarnya pertanyaannya kenapa aku nggak itu ya, nggak masuk ke Loyola gitu kan. Iya. Sebenarnya sih gini ya, karena pemikiran waktu aku SMP itu lebih ke temen sih, jujur aja nih. Lebih ke temen ya. Jadi karena waktu SMP itu aku udah kayak mikir, wah teman-temanku tuh kok banyaknya ke Sedes kayak gitu loh. Makanya kamu jadinya lebih memilih untuk Dan ke Sedes ya. benar-benar. Jadi kalau kamu tanya ya bukan karena aku nggak mau di Loyola, bukan karena ya mungkin karena orang mikirnya karena apa ya di Loyola tuh kayak bikin muridnya stres kayak gitu gak sih? Hmm, heeh, heeh. Aku mudeng sama yang kamu maksud. Tapi kan Iya iya. Loyola tuh kan orang-orang pada bilang, wah anak cowok itu kalau masuk Loyola the best. Nah itu gimana tuh? Kamu nanggepin pemikiran Nah mungkin orang-orang? ada mungkin ya tadi itu juga ya karena bukan karena itu ya.
bukan karena mungkin ada orang tua yang nganggap itu ya. Jadi aku karena memilih sadis karena ya karena teman-teman sih banyak. Kembali lagi ya, lebih milih persahabatan ya. Wah bener banget dan bener-bener yang aku tahu ya ketika aku belum masuk sadis itu nyemut. Jadi waktu dari SMP itu aku udah bener-bener senang banget sama sadis itu karena pertama tuh kayak pengen cari tahu, oh ini semut ini apa sih kayak gitu sih. Mungkin nanti kita bahas ya kayak di dalamnya semut itu kayak gimana, Bisa, mungkin kalau kegiatan apa aja kayak gitu. iya, mungkin kita bahas nanti atau di podcast selanjutnya. Nanti kita juga ada temen Bener banget. dari teman Heeh, kita dari rival sekolah yang akan juga ikut menceritakan bener pengalaman banget. mereka. Oke, terus di zaman Bener. SMA ini kan juga kita SMA ini mulai kenal dengan yang namanya jadi panitia ya, Vin ya. Panitia-panitia ya, Vin. Oh iya bener banget guys. Jadi mungkin kalau dari aku sendiri masa-masa SMP itu ya aku habisin ya dengan ya belajar, dengan main, tapi nggak aku sempetin ke organisasi sih kayak gitu. Oke, Panitiaan kayak gitu. Aku belum join sih waktu SMP. Nah mulai SMA ini ya aku sudah mulai ya kepikiran, oh ini aku pengen pengen masuk ke panitia ini kayak gitu sih. oke. Dari pengalaman kamu ya, Vin. Kalau kepanitiaan Hmm, itu hmm. asiknya di mana sih, Vin? Wah macam-macam ya. Sebenarnya semuanya asik sih guys. Semuanya asik ya. Kalau panitia itu karena kita Asik. lebih kayak memiliki kuasa lebih tinggi daripada cuman peserta biasa gitu ya. Itu salah satunya sih. Juga salah duanya kita nggak ikut pelajaran ya nggak sih? Ah, bener banget tuh. Ya, ini Bener salah banget kan? satu kalau guru SMA aku dulu bilang, Pak Wegi ngomong itu namanya side blessing. Bener banget ya. Ini side blessing ini bener-bener memang diterapin Pak Ogi banget ya waktu itu ya. Iya, jadi memang kita dari kepanitiaan ada beberapa kegiatan yang memang kita harus mengharuskan kita tidak ikut pelajaran. Tapi walaupun kita tidak ikut pelajaran itu, kita juga repot, guys, karena kita juga ngurusin banyak hal. Kayak misalnya harus Iya ngurus bener itu guys. ya, surat-surat, Ka- harus pergi cari iya barang. kayak ya sebenarnya iya sih. Sebenarnya boleh dibilang ketika kita nggak ikut pelajaran itu bebannya kita jadi dua kali lebih lipat kan. Karena kan mau nggak mau kita juga harus mengikuti apa yang teman-teman lain waktu pelajaran kan. Padahal Iya, padahal kita juga dibebankan tugas lain, tanggung jawab lain kayak gitu. Iya ben nggak sih, Chris? iya bener banget. Cuman itu dari yang aku alamin ya, karena aku kan sudah ikut kepanitiaan sudah sejak dari kelas 10. Jadi aku Dari tuh kelas 10 ya? dari kelas 10 tuh aku secara personal tuh udah terjun dalam kegiatan panitia. Mungkin di angkatanku itu sama beberapa temanku, kami tuh sudah anak baru yang pertama kali jadi panitia waktu SHC. Karena dulu aku kan ikut dalam organisasi Viesco itu ditunjuk langsung untuk bertugas di SHC yang pertama kali kita rasakan di zaman SMA. Wah, keren banget sih, Chris. Iya, itu Benar-benar pertama kali join apa namanya? Komunitas kan ya, kalau di iya Setis kan join Fiasco ya. komunitas, bener banget. Dari situ Dan sih langsung ditunjuk jadi panitia. Wah, itu benar-benar panitia, keren sih. walaupun panitianya memang bukan panitia yang ofisial yang dapat sertifikat, tapi kita tetap memiliki kuasa yang sama. Benar-benar. Iya sih. Dan banyak banget sih pengalaman berarti ya, dapatin apalagi waktu SHC kan gitu ya. Iya, bener banget. SHC itu dulu tuh ceritanya kalau kita waktu masih SMA itu kegiatan puncak yang paling seru, ditunggu-tunggu, paling seru itu. Bener banget guys. Jadi mungkin yang belum tahu ya, SHC itu singkatan dari Saturday Home Concert ya, Iya, Saturday Chris. Home Concert Dan itu acara yang tiap tahun ya, tiap tahun diadakan oleh. diadakan Saturday. Cuman karena tahun-tahun ini kan kita lagi COVID ya, jadi mungkin untuk beberapa tahun Benar, ini kita ya belum bisa ada diadakan. wabah pandemi tidak bisa diadakan, benar. Bener banget. Oke, Vin, dari SMA lagi nih, Vin. Kan kita kan di SMA ini kelihatannya
kalau mau diceritain bisa 1 jam sendiri nih, Vin. Mungkin kita percepat aja ya, Vin ya. Wah, bisa Bi- lebih sih, Chris. Bisa Kalau lebih. SMA mah. Mungkin nanti kita bikin segmen sendiri yang khusus menceritakan SMA ya. Wah, bener banget tuh. Mungkin Bener. di podcast-podcast berikutnya ya. Podcast berikutnya kita bikin yang khusus untuk menceritakan tentang SMA. Jadi mungkin kita percepat aja Bener. ini. Kita kan, kamu ada saran nggak sih, Vin, untuk Mm-mm. adik-adik kita yang mungkin yang belum lulus atau yang masih Mm-mm. kelas 10 11 eh, milih universitas itu seperti apa sih, Vin? Hmm, oke oke. Jadi mungkin gini ya. Mungkin aku bakal bahasin ini mungkin secara singkat ya, karena kalau dibahas ini juga akan panjang sih, Chris. Iya, Jadi gini, ketika kita mau menentukan suatu jurusan itu kan berkaitan sama masa depan kita, ya nggak sih, Chris? iya bener Masa banget kita tuh. menentukan jurusan nggak related sama masa depan kita kan ya sia-sia dong kita kuliah udah 4 tahun dan nggak sesuai dengan masa depan kita kan, ya kan? Dengan cita-cita kita kayak gitu. Jadi pertama yang kita harus tahu kita tentuin dulu kita mau pengennya jadi apa sih kayak gitu ya. Arahnya nanti nyari jurusan. Nah, setelah kita udah bisa nemu nih jurusannya apa ya, misalnya jurusan A, jurusan A ini kita cari lagi, jadi kita belum selesai, kita belum berhenti sampai cari jurusan. Nah, jadi yang harus dilakukan selanjutnya ya kita cari mata kuliah apa, silabus apa yang dipelajari di jurusan itu, sehingga ya kita kan mau nggak mau 4 tahun kan kita belajar yang butuh waktu yang lama ya, jadi kita harus sudah tahu oh gambarannya kayak kita mau belajar ini itu sesuai enggak, dan yang paling penting sesuai dengan passion kita enggak kayak gitu. Jadi ketika kita menjalani suatu kegiatan ya dengan passion, dengan hati itu kan akan berbeda ya ketika kita menjalannya dengan di luar itu kayak gitu sih. Jadi ya buat adik-adik kelas ya mungkin nggak harus kelas 12 ya. Jadi yang dari kelas 10 terus sudah bisa lah cari-cari dari sekarang pinginnya apa, walaupun ya kebanyakan sih aku boleh katakan mostly 70% lah, dapat 70-80% pasti akan berubah gitu loh, tapi itu nggak jadi masalah ya, kita udah punya pilihan di awal tuh akan juga punya pilihan sama sekali di awal gitu. Oke, bagus banget, Vin. Mungkin dari saran Kevin itu kita jadiin juga penutup buat segmen podcast kali ini. Mungkin kita akan lanjutkan di lain waktu ya, Vin, karena juga kita lihat ini sudah Siap. 40 menit sendiri nih, Vin, kita ngomong, Vin. Nanti takutnya orang Wah, malah ngantuk, nggak Vin. kerasa ya udah 40 menit ya, Chris. Iya, udah 40 menit kita cerita dari kita zaman SD sampai SMA. Itu aja belum kita ceritakan semua ya, Bener Vin ya. banget. Iya, dan semoga konten kita ini juga apa ya, bagi para pendengar itu juga bermanfaat banget ya, karena nggak sekedar hanya menonton, nggak sekedar hanya pencet like, subscribe gitu, tapi ada value-nya ya ketika kita menonton podcast ini kayak gitu sih yang aku harapin. Oke, bener banget, Vin. Oke, mungkin gitu aja. Terus kita akhiri aja ya podcast kali ini ya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Kita bertemu di podcast selanjutnya.